Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Permayasa, jurusan D3 Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi masalah fungsionalitas jaringan pada perangkat melalui gejala. Yang pertama di sini saya akan bahas yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. 1. Peserta diklat mampu mengetahui jenis-jenis gangguan pada perangkat jaringan. 2. Peserta diklat mampu mengetahui performance dan kondisi perangkat yang terhubung jaringan. Yang B yaitu uraian materi 1. Di sini mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrator jaringan. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar didapatkan hasil yang baik. Jaringan komputer sangat rawan terhadap gangguan atau kerusakan. Kerusakan dikarenakan banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan atau kerusakan pada jaringan tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan adalah yang 1, tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil. Sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN. Hal tersebut sangat mempengaruhi dikarenakan semua perangkat yang kita gunakan bersumber pada listrik. Baik, yang kedua, mati atau tidak berfungsi komponen pada jaringan. Mati atau tidak berfungsinya komponen pendukung jaringan disebabkan oleh korosi atau berkarat. Baik, indikasi kerusakan pada masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, server. Server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk menyimpan data atau sistem operasi berbasis network. Network artinya network operating system, berisikan daftar user yang diperbolehkan masuk ke server tersebut. Baik, yang kedua, workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Yang C, hub atau switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi sinyal data bagian kartu jaringan, network card. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer works dengan server. Baik, yang D, network interface card, kartu jaringan. Sebuah kartu jaringan LAN card yang terpasang pada sebuah komputer server maupun workstation sehingga komputer
dapat dihubungkan ke dalam sistem jaringan. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan akibat pada komputer tersebut tidak dapat masuk dalam sistem jaringan, indikator yang dapat dilihat dalam kerusakan kartu jaringan adalah matinya lampu indikator yang terdapat pada kartu jaringan dan lampu indikator di hub atau switch saat komputer telah hidup, dan konektif kabel dari kartu jaringan dan hub atau switch telah baik. Yang E, kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Baik, di sini terdapat tiga jenis kabel konektor. Jenis yang pertama yaitu jenis kabel serta optik menggunakan konektor SC dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. Baik, bentuk kabelnya kayak ini. Dan yang kedua, jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan atau kerusakan pada kabel jenis ini adalah koneksi yang tidak terpasang dengan baik atau longgar, susunan perkabelannya yang salah, dan kabel putus. Baik, bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga, ini saya akan menjelaskan jenis kabel koaksial atau konektor BNC. Kabel jenis BNC memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, dan sehingga terjadi gangguan karena konektor yang longgar tidak connect, kabel short, dan kabel terbuka resistor pada terminal pin konektor. Baik, rangkuman dari penjelasan tadi mendiagnos permasalahan yang terjadi pada jaringan dilakukan untuk mengetahui bagian-bagian jaringan yang kemungkinan mengalami kerusakan atau gangguan. Mendiagnosa kerusakan dapat dilakukan secara hardware maupun secara software dengan indikasi-indikasi yang dapat diamati. Untuk mendapatkan jaringan komputer yang baik dan bekerja secara normal, harus dilakukan perawatan secara berkala. Baik, di sini saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang kedua, memilah masalah berdasarkan kelompok masalah. Di sini yang pertama, A. Tujuan kegiatan pembelajarannya adalah 1. Peserta diklat mampu mengklasifikasi permasalahan pada pengoperasian LAN. Yang kedua, peserta diklat mampu mengidentifikasi masing-masing jenis permasalahan yang ada pada hardware. Yang ketiga, peserta diklat mampu mengidentifikasi masing-masing jenis permasalahan yang ada pada software. Baik, uraian materi.
hardware, permasalahan yang sering muncul baik dalam pemasangan maupun setelah pemasangan. Jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi atas. Yang pertama, kerusakan atau kesalahan hardware. Di sini kerusakan atau kesalahan pada pembagian hardware mencakup seluruh komponen jaringan, antara lain mencakup server, workstation atau celit, kartu jaringan, pengkabelan, dan konektor, serta komponen-komponen jaringan tambahan lainnya seperti hub, router, dan sebagainya. Yang kedua, kerusakan software. Kesalahan bagian software terhubung dengan kesalahan bagian setting dan konfigurasi jaringan yang berkait dengan sistem operasi baik pada komputer server maupun komputer workstation client yang digunakan, jenis protokol yang dipakai serta topologi jaringan. 3. Kerusakan atau kesalahan hardware. Kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi adalah pada network, interface card, kartu jaringan, atau perkabelan, dan konektor. Kerusakan atau kesalahan pada jaringan sering disebabkan oleh konektor atau hubungan yang tidak baik antara komponen dan tidak berfungsi komponen dikarenakan sudah mati atau rusak. Di sini network interface card, kartu jaringan, secara fisik untuk mengenali bahwa kartu jaringan tersebut telah aktif atau tidak aktif dapat dilihat pada lampu indikator terdapat pada kartu jaringan tersebut saat komputer hidup dan kartu jaringan telah dihubungkan dengan kabel jaringan, maka lampu indikator arus sudah menyala. Secara software, untuk mengetahui bahwa kartu jaringan telah bekerja atau aktif dapat dilihat. Klik Start, Setting, klik Control Panel. Yang kedua, pilih icon sistem, double klik, pilih menu Device Manager. Di sana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenal atau belum. Bisa sudah dikenal maka kartu jaringan komputer dapat bekerja atau aktif. Yang B, pengkabelan atau konektor. Pemilihan media komputer menggunakan kabel sebagai penghubung atau komputer memang merupakan media yang cukup ideal dibandingkan dengan media lain seperti RP, radio frekuensi, RI, infrared, atau jalur telepon karena mudah dan mempunyai kecepatan data yang cukup tinggi. Tetapi kesalahan dalam aturan pemasangan kabel itu sendiri serta layout atau teropong sekali mengganggu dalam sistem jaringan kabel. Yang pertama itu untuk menggunakan kabel SYNWAP seperti dalam gambar. Baik, seperti ini gambarnya. Yang satu itu kabel terbuka atau open. Yang kedua yaitu kontor longgar. Baik, yang kedua longgar. Yang ketiga yaitu kabel short. Yang keempat resistor pada terminal konektor. Yang keempat
Yang kelima, short pada pemasangan kabel. Yang keenam itu longgar pada microkonektor. Longgar pada male konektor. Baik, yang kedua, untuk penggunaan kabel thin coax, untuk jenis penggunaan kabel thin coax sama dengan jenis kabel thin coax karena menggunakan jenis teropong jaringan yang sama seperti dalam gambar berikut. Untuk menggunakan kabel UTP, baik, yang ke satu, konektor longgar atau tidak terhubung. Yang kedua, kabel short. Yang ketiga itu kabel terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu software, permasalahan pada software. Permasalahan yang sering muncul pada bagian software ini pada umumnya bisa dikelompokkan atas. Yang A, kesalahan setting atau fitur jaringan. Kesalahan setting fitur sering terjadi pada kartu jaringan. Yang pertama, alamat port. Yang kedua, nomor interrupt. Yang ketiga, decrease memory access required LAN. Upper memory address berbeda dengan kartu model SAE, kartu jaringan yang menggunakan model PCI. Tidak perlu mengeset karena secara otomatis telah tersedia. Yang B, kesalahan protokol yang digunakan. Hal ini sering terjadi pada kartu jaringan menggunakan slot ISAE karena penentuan harus dilakukan secara manual. Baik, yang C, kesalahan pengalamatan atau IP. Setiap komputer dalam suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. IP address dalam jaringan tidak diperbolehkan sama karena merupakan identitas untuk masing-masing komputer dalam jaringan untuk komunikasi data. Baik, yang D, kesalahan identifikasi train dan server komputer. Penentuan atau komputer server dan komputer client harus jelas untuk jaringan client server. Yang E, kesalahan server network, file dan print sharing service network. File dan print sharing yang tidak aktif bisa dikarenakan file dan print sharing yang tidak terhubung sedangkan tidak aktif, atau kita belum melakukan file dan print sharing. Yang F, kesalahan security system, kesalahan password pada saat kita masuk dalam jaringan. Yang G, kerusakan file atau program sehingga perlu di-upload. Di sini berikut beberapa kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi network tidak bisa login. Yang kedua, tidak bisa menemukan komputer. Tidak bisa sharing file atau printer. Tidak bisa install network adapter. Komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita. Baik, rangkuman permasalahan yang muncul sering muncul pada permasalahan maupun
Setelah pemasangan, jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi atas kerusakan dan kesalahan hardware dan software. Yang kedua, kerusakan atau kesalahan pada bagian hardware pada sistem jaringan sering dialami adalah pada kesalahan pengenalan kartu jaringan, kabel perkabelan, dan konektor, sub dan lain-lain. Baik, di sini kesalahan bagian software terhubung dengan kesalahan setting dan figur jaringan pada komputer server maupun komputer sering yang digunakan. Jenis protokol yang dipakai jaringan pada grup yang digunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengisolasi permasalahan. Baik, yang A, tujuan kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Peserta diklat mampu mengisolasi permasalahan perangkap jaringan agar tidak mengganggu keseluruhan sistem. Yang kedua yaitu, peserta diklat mampu mengisolasi permasalahan perangkap jaringan dari sisi hardware. Peserta diklat mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan dari sisi software. Baik, uraian materi ketiga yaitu mengisolasi permasalahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang berkaitan lebih fatal dalam jaringan. Hal ini dilakukan agar jaringan dapat berfungsi secara baik dan normal. Yang pertama yaitu mengisolasi permasalahan secara hardware. Tindakan pengisolasian kerusakan yang disebabkan oleh hardware harus dilakukan dengan cara yang struktur dan sistematis. Cara yang struktur dan sistematis diharapkan dengan cepat dapat menemukan sumber kerusakan atau sumber permasalahan. Tindakan pengisolasian secara struktur dan sistematis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Tindakan pengisolasian dapat dilakukan dengan cara melihat indikator pada lampu kartu jaringan tersebut. Jika kartu jaringan dalam kondisi yang atau bekerja baik, maka lampu menyala, dan saat tidak aktif atau rusak, maka lampu tidak menyala. Saat komputer telah dihidupkan dan terhubung dengan jaringan komputer yang lain ataupun dengan hub atau switch, dapat juga dilihat pada Windows Control Panel. Double klik sistem, pilih menu Device Manager. Di sana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenalkan atau belum dengan melihat pada network adaptor. Baik, yang B, tindakan kedua yaitu mengisolasi permasalahan pengkabelan atau konektor, di mana tindakan pengisolasian untuk pengkabelan atau konektor terdapat perbedaan antara model soesial dengan konektor BNC dan pengkabelan UTP dengan konektor RJ45. Pengisolasian untuk pengkabelan soesial dengan konektor BNC. Pengisolasian untuk pengkabelan jenis ZIO lebih rumit karena apabila terjadi jaringan down untuk pengkabelan jenis ZIO, jaringan tertopologi bus atau ring menggunakan kabel ZIO harus dilakukan
pengecekan satu persatu seperti dalam gambar. Yang pertama kabel terbuka yaitu open. Yang pertama kabel yaitu terbuka atau open. Kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi putus kabel dalam jaringan. Yang kedua, konektor longgar tidak terhubung. Kondisi ini terjadi pada saat konektor atau kartu jaringan dengan konektor kabel. Yang ketiga yaitu kabel short adalah kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi kabel yang hubung singkat pada jaringan. Yang ketiga. Yang keempat, resistor pada terminal konektor. 5. Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor. Yang keenam itu longgar pada male konektor. Yaitu yang kedua, software. Di sini saya akan menjelaskan pengisolasian protokol yang digunakan harus tertentu pada saat instalasi software kartu jaringan seperti pada contoh penggunaan protokol TCP atau IP dengan cara yaitu memilih head pada configuration network, dan yang kedua itu memilih protokol, yang ketiga klik add, keempat pilih TCP atau IP, dan yang kelima yaitu klik OK untuk melanjutkan. Kesalahan pengalamatan IP. Setiap komputer dalam suatu jaringan merupakan identitas alamat yang unik sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. IP address dalam jaringan tidak diperbolehkan sama karena merupakan identitas untuk masing-masing komputer dalam jaringan. Yang kedua yang ke B yaitu kesalahan identitas workgroup. Workgroup merupakan kumpulan atau nama kelompok jaringan yang kita gunakan. Isolasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan nama workgroup sesuai dengan jaringan yang ada seperti gambar berikut. Merupakan cara untuk melakukan perubahan pada workgroup, yaitu yang pertama pilih identitas, dan kedua yaitu menu perubahan workgroup. Baik, ini kesalahan C yaitu kesalahan service network atau file printing sharing. Yang dimaksud dengan service network print sharing yang tidak aktif bisa dikarenakan file atau print sharing yang kita hubungkan sedang tidak aktif atau kita belum melakukan sharing file atau print. Yang D, kerusakan file program sehingga perlu di-upload. Berikut beberapa kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi network. Yang pertama itu tidak bisa login dalam jaringan. Kasus tidak bisa masuk dengan jaringan berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan. Yang ke B, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network next board. Kasus ini sering terjadi karena
sistem Windows yang kurang baik sehingga perlu melakukan refresh apabila menutup program atau mau menjalankan program. Baik yang cheat tidak bisa sharing file atau print. Untuk dapat melakukan sharing data dapat dengan cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau direktor yang akan di-sharing, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Ini contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang terakhir itu akan menjelaskan rangkuman pembelajaran 3, yaitu mengisolasi kerusakan dalam hardware yang dilakukan secara sistem dan struktur dapat mempermudahkan penyelesaian jaringan yang dihadapi. Sistematis dan struktur memiliki maksud dilakukan secara berurutan dari penanganan kartu jaringan, pengkabelan sampai instalasi software. Isolasi permasalahan secara terjadi pada instalasi software, driver kartu jaringan, dan setting konfigurasi jaringan, baik pengalamatan TCP atau IP meliputi IP address dan subnet mask serta workgroup yang digunakan. Baik, sekian dari pembelajaran kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.